untuk menyambut Engkau menjadi kepala atas kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa sebagai manusia kemampuan kami sangat terbatas untuk dapat mendengar firman-Mu, untuk dapat mengertinya Tuhan, apalagi untuk mempercayainya. Tetapi di dalam perhimpunan ini kami pun tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami, menguasai cara kami berpikir, menguasai cara kami mendengarkan firman-Mu, agar firman itu tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi dapat tempat di dalam hati kami. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang bisa mengganggu, bisa menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah berkemurahan bagi kita sekalian, dapat mengumpulkan kita untuk pada pagi hari ini berada di tempat ini untuk berbakti mendengarkan firman-Nya, untuk berbakti memuji Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya tiba kita akan mendengarkan firman, dan dari tempat ini saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah sampai dengan kitab Wahyu pasal yang ke-6. Dalam Bible Study kita membaca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ini mengenai damai sejahtera, di mana saudara-saudaraku, saatnya akan datang bahwa damai sejahtera ini akan diambil, sehingga yang tinggal di dunia ini adalah segala kepahitan di dalam hati manusia dalam bentuk iri hati. Ini kepahitan, iri hati itu bisa menjadi kepahitan, merupakan dendam. Ini juga suatu akar yang pahit di dalam hati, itu kepahitan. Dan banyak hal-hal saudaraku yang menajiskan kehidupan manusia, dan ini merupakan benih-benih pemberontakan, merupakan benih-benih peperangan yang akan meledak di dalam dunia ini. Dan saudara-saudaraku, dari apa yang kita lihat di hari-hari ini, bahwa benih-benih ini sudah ditaburkan oleh iblis di mana-mana. Benih iri hati, benih dendam, benih prasangka yang tidak baik terhadap lain orang. Ini saudara-saudaraku merupakan benih-benih untuk peperangan yang akan terjadi di bumi ini. Tidak ada lagi damai. Damai nanti pada akhirnya akan sama sekali tidak ada lagi ditemukan di bumi ini, dan saat itu peperangan yang besar akan sangat terjadi, saudara-saudaraku, di mana akan melibatkan segala mesin perang, segala saudara-saudaraku manusia di balik senjata yang sangat terlatih. Semua negara-negara mempersiapkan diri, saudara-saudaraku, untuk peperangan tanpa menyadari ataupun dengan segala kesadaran penuh. Saudara-saudaraku, manusia atau negara-negara di dunia ini pada mempersiapkan diri untuk masuk dalam peperangan. Sebab begitu dosa tidak didamaikan, artinya dosa tidak diakui di hadapan Tuhan, maka manusia itu hidup dalam kegelisahan, manusia itu hidup dalam iri hati, manusia itu hidup dalam prasangka yang tidak baik kepada sesamanya, dan membuat manusia selalu siap
untuk menjaga kemungkinan serbuan-serbuan, sehingga seringkali sebelum serbuan terjadi maka manusia sudah saling menyerbu, mendahului daripada didahului. Ini situasi yang sedang merajalela di bumi kita sekarang ini. Saudara-saudaraku, bukan saatnya kita harus lengah terhadap firman, lengah terhadap ibadah kita, tapi biarlah kita mau sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, sebab penghancuran ini akan terjadi dalam keadaan yang begitu cepat prosesnya. Di saat-saat semacam ini, saudara-saudaraku, secara keadaan bermasyarakat, sebenarnya proses peledakan ini sedang terjadi di mana-mana, dari kalangan atas sampai di kalangan bawah. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat bagaimana perlombaan membuat senjata-senjata, ada yang sudah diuji coba, ada yang sedang dalam proses, ada yang sedang disimpan. Saudara-saudaraku, setiap senjata yang sudah disiapkan itu pasti akan digunakan untuk saling membinasakan. Setiap senjata yang dibuat oleh manusia untuk saling membinasakan sesamanya. Sebab itu, saudara-saudaraku, kita perlu lindungan Allah. Kalau kita lihat sejarah dari hidup manusia, sudah membuktikan apa yang saya katakan ini, bahwa setiap senjata yang diciptakan oleh manusia itu sudah dipakai untuk membunuh orang. Mulai zaman batu, senjata batu, kapak dari batu, tombak dari batu, tidak digunakan hanya untuk perburuan mencari nafkah, tetapi senjata itu sudah dipakai untuk membinasakan sesama manusia. Meningkat zaman besi, senjata tajam yang dibuat dari besi-besi, pedang, tombak, dan berbagai-bagai macam besi itu sudah digunakan untuk saling membinasakan sampai hari ini. Senjata itu belum dikatakan tidak berlaku lagi. Saudara-saudaraku, di dalam masyarakat, terutama dalam keamanan, senjata ini masih digunakan orang. Dalam setiap perampokan, dalam setiap pemberontakan, senjata besi yang boleh dikatakan sudah jauh ketinggalan zaman, tetapi masih berfungsi untuk saling membinasakan umat manusia. Kita waspada. Dari senjata besi meningkat ke senjata api. Senjata api pun, saudara-saudaraku, sekalipun pada mulanya digunakan untuk kepentingan manusia dan sebagainya, senjata-senjata itu untuk kepentingan mesin-mesin dan sebagainya, tetapi pada akhirnya senjata api itu atau api itu sudah menjadi senjata untuk saling membinasakan. Dan seperti senjata besi masih berfungsi sampai hari ini, senjata api pun masih berfungsi sampai hari ini. Dalam bentuk sekuno apapun senjata itu masih digunakan. Jadi kita melihat bahwa segala industri-industri yang membuat senjata ini bukan untuk ditaruh dalam gudang begitu saja, tapi menunggu waktu untuk digunakan menjadi malapetaka bagi dunia ini, saudara-saudaraku. Zaman perang dunia bukan senjata api lagi, tapi sudah meningkat ke atom. Senjata atom sudah digunakan. Sekarang senjata-senjata itu untuk menyebut namanya saja kita sudah tidak tahu. Saudara-saudaraku, lebih jauh, lebih tinggi dari atom. Saudara-saudaraku, dan setiap percobaan, baru percobaan, belum merupakan suatu peperangan, baru percobaan, itu sudah membuat manusia gelisah. Tahun 95, percobaan nuklir di mana-mana, baik yang mendapat persetujuan ataupun yang dapat tantangan, tapi nyatanya senjata itu sudah dicoba, sudah diuji cobakan.
Saudara, senjata itu tidak tinggal diam. Senjata yang sudah diciptakan oleh manusia ini pasti pada waktunya akan digunakan menjadi suatu pernyataan puncak ketidakpuasan manusia. Manusia sejak jatuh dalam dosa, manusia tidak puas. Dan ketidakpuasan manusia ini, saudaraku, dinyatakan dalam satu gejolak-gejolak yang berasal dari hati, yang kemudian pada hilirnya, pada akhirnya membuahkan saling membinasakan. Saudara-saudaraku, manusia tidak puas. Begitu dosa masuk dalam dunia, manusia sudah tidak puas. Dalam persoalan makanan saja. Dalam persoalan makanan, saya kasih contoh. Dalam persoalan makanan, waktu manusia hidup di Taman Firdaus, Taman Eden, di mana dosa belum masuk, manusia puas dengan makan buah-buahan, puas, sehat, dan semua saudara-saudaraku menghasilkan suatu kehidupan, suatu penampilan yang indah sekali. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana halusnya kulit mereka pada waktu itu, bagaimana kuat ototnya mereka, sekalipun hanya makan buah-buahan. Begitu manusia jatuh dalam dosa bersamaan dengan kutukan Tuhan, manusia tidak makan lagi buah, tetapi selain dari buah, manusia sudah mulai makan daun-daunan. Sayur-sayuran akan menjadi makanan, sudah diizinkan. Pada waktu itu hewan-hewan belum diizinkan untuk dimakan. Hewan-hewan itu yang ada, yang dibawa oleh Nuh di dalam bahtera, hanya berguna untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan yang menghasilkan bau yang harum. Tetapi akhirnya, saudara-saudaraku, binatang-binatang pun sudah menjadi makanan manusia. Ketidakpuasan manusia. Namun Tuhan masih memberikan batasan-batasan. Di zaman bangsa Israel diberikan batasan makanan-makanan. Tidak semua binatang boleh dimakan. Ada binatang halal, ada binatang haram. Di zaman Nuh, istilah binatang halal hanya dipergunakan bukan untuk makanan, tapi halal untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di zaman Israel, di mana manusia sudah sempat hilang sebelumnya, Tuhan memanggil Ibrahim dan Tuhan membentuk umatnya yang baru, umat Allah. Kemudian menurunkan Israel, suatu bangsa. Untuk suatu bangsa ini, saudara-saudaraku, binatang-binatang selain dari buah-buahan dimakan, pohon daun-daunan dimakan, pohon-pohonan dimakan, akar-akar dimakan, seluruh tanaman itu dimakan. Dari daun, kembangnya, buahnya, batangnya, kulitnya, sampai dengan akarnya sudah dimakan oleh manusia. Manusia sadar atau tidak sadar, tapi ini suatu bukti manusia tidak puas. Demikian juga binatang-binatang, Tuhan masih memberi batasan. Ada binatang halal, ada binatang haram. Tapi di zaman perjanjian baru, Rasul Paulus, saudara-saudaraku, tidak lagi bicara tentang haram dan halalnya, tentang jenis hewan. Rasul Paulus mengatakan kamu boleh makan semua daging yang dijual di pasar. Artinya jangan dicuri. Kalau binatang curian itu haram. Tapi di akhir zaman sekarang ini, saudaraku, jenis binatang apapun juga, jenis binatang apapun juga, halal atau haram mendapatkannya, dicuri, diberi, dibeli dan sebagainya, sudah disantap oleh manusia. Kenapa? Bukti ketidakpuasan manusia, sadar atau tidak sadar. Bekicot yang dulu kita ngeri lihat, ini sekarang menjadi makanan yang istimewa. Tapi kalau saya lebih baik yang murah-murah aja, tidak usah yang istimewa itu. Bekicot, di suatu bacaan saya baca ulat
bukan cacing tanah itu. Cacing tanah katanya itu sangat bergizi. Saya pikir saya makan daun kangkung aja lah daripada yang bergizi. Itu dimakan oleh manusia. Sebenarnya manusia bukan kekurangan makanan, dengarkan. Tetapi ini sebetulnya suatu gejala di bawah kesadaran manusia. Manusia itu sudah berada dalam puncak ketidakpuasan. Yang ditakutkan di akhir zaman, manusia makan manusia. Ini ketidakpuasan. Sekarang baru dalam arti kiasan. Yang besar makan yang kecil, itu masih dalam kiasan. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang kenegaraan, dalam bidang apa saja. Seperti ikan di laut, ikan besar makan ikan kecil. Tetapi pada akhirnya nanti bisa saja terjadi, kalau Tuhan belum datang segera, tapi saya percaya Tuhan segera datang, bahwa manusia nanti akan saling makan manusia. Di dalam Alkitab itu di puncak kelaparan yang hebat. Dalam perjanjian lama, di puncak kelaparan yang hebat, manusia makan manusia. Dan saudara-saudaraku, dalam keadaan sadar, sesadar-sadarnya, dua ibu melahirkan anak di suatu malam, saudara-saudaraku. Mereka mungkin bercakap-cakap sebab kelaparan begitu hebat. Dia katakan, hari ini kita sembeli anak saya untuk dimakan. Disembelilah anak itu, dimakan berdua. Dua ibu makan anaknya. Itu dalam perjanjian lama. Saya tidak baca pagi hari ini, saya cerita saja. Dua ibu makan anaknya. Tapi kemudian besoknya ibu yang satu ini mengatakan, kemarin anakku sudah dimakan, sekarang anakmu harus dimakan. Lalu ibu yang satu ini tidak mau kasih anaknya. Terjadilah suatu peperangan antara dua ibu. Gejolak tidak puasnya manusia akan menimbulkan peperangan. Sebab itu Tuhan datang, saudara-saudaraku, bagaikan seekor lembu muda. Tuhan datang ke dalam dunia ini bagaikan seekor lembu muda. Untuk apa? Menjadi korban. Dan disebutkan jelas dalam Alkitab itu, korban pendamaian. Tetapi inilah yang sangat ditolak oleh manusia. Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi korban pendamaian. Pertama, mendamaikan manusia dengan Allah. Dosa itu harus dihapuskan. Sebab selama dosa ada di dalam hati manusia, itulah yang membuat gejolak dalam hati manusia. Sebelum dia memerangi temannya, manusia itu berperang dengan dirinya. Dan manusia berperang dengan dirinya selalu kalah. Kekalahan manusia atas dirinya membuat dia nanti akan membuatkan pembalasan, bukan kepada dirinya tetapi kepada orang lain. Dan saudara bisa bayangkan hasil dari peperangan karena saling balas dendam ini. Segala dendam ketidakpuasan, segala iri hati itu tanda-tanda tidak puas. Dendam tanda tidak puas, iri hati tanda tidak puas. Ini akan menggerakkan suatu peperangan yang hebat di mana-mana. Kuda merah padam yang ditunggangi ini akan, saudara-saudaraku, penunggangnya dikaruniakan untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Damai itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, utusan-utusan Tuhan, salah seorang yang sempat berseru dan suara itu kedengaran sampai hari ini, namanya Rasul Paulus. Dia katakan, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kami minta kepadamu demi nama Kristus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa bagi kita. Kalau kita menerima dia, dia memberikan kita damai di hati, dia memberikan kita ketenangan, dia memberikan kita hidup bahagia untuk mampu bertahan dalam segala hal.
Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, Rasul Paulus mengatakan kita ditinggalkan tapi tidak sendirian, kita dihempaskan tapi tidak binasa, dan sebagainya. Kita malah tahan dalam segala hal oleh sebab Tuhan yang menyertai kita sekalian. Pagi hari ini saudara-saudaraku, kita akan maju selangkah lagi untuk membuka meterai yang ketiga. Meterai yang ketiga, meterai yang kedua, ketiga, dan keempat akan saya sampaikan secara berurutan lebih dahulu, untuk kemudian jika Tuhan mengizinkan kita akan memeriksa lebih mendalam. Mari kita periksa ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ini meterai yang ketiga. Dan ketika anak domba membuka meterai yang ketiga, Ya. Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata. Ya, makhluk yang ketiga dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7, dia sebagai manusia. Dia mukanya bagaikan muka manusia, mempunyai muka seperti muka manusia. Terus makhluk yang ketiga berkata, mari. Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ya, dia memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, Ya. secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Iya, terima kasih. Jadi ini kelanjutan dari kekacauan dunia ini. Kelanjutan dari kacaunya dunia ini, tidak ada damai. Damai itu diambil bahkan nanti sampai di dalam rumah tangga, di dalam nikah. Nikah merupakan satu kumpulan yang terkecil dari kumpulan manusia. Itulah suami dan istri, ini kumpulan yang terkecil. Sesudah nikah ada rumah tangga, sesudah rumah tangga ada masyarakat, desa, kota, dan selanjutnya. Tapi yang paling kecil adalah hubungan suami dan istri. Itu masyarakat yang terkecil. Sampai sekecil itu, saudara-saudaraku, damai itu dicabut nanti. Sampai sekecil itu, sampai hubungan sekecil itu, hubungan suami istri yang ditandai dengan damai, saudara-saudaraku, itu dicabut. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Hubungan manusia nanti, hubungan antara manusia dan manusia ini akan dicabut, sehingga antara suami dan istri, saudara-saudaraku, tidak ada lagi hubungan yang baik. Jadi kekacauan itu nanti berasal dari ini, saudaraku, dari persekutuan masyarakat yang terkecil, itulah nikah. Jangan bicarakan nikah orang atas, orang elit, atau orang kecil, sama saja. Nikah ini nanti akan kena mangsa dari, atau satu keadaan dari damai tidak ada. Antara suami istri tidak ada damai. Sudah saya coba, saya minta kertas satu. Kertas yang kosong. Ya. Saudaraku, kita perhatikan bagaimana kita memelihara nikah kita ini. Kita harus pelihara nikah ini, dan dalam jemaat ini sudah sangat mengetahui, saudara-saudaraku, bahwa nikah ini rumusnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 1, jangan 2. Tolong. Ya. Ya. Itulah rumus. Dan untuk mencapai kesatuan ini, saudara, untuk mendapat kesatuan ini
hanya ada satu jalan. Nikah itu bisa jadi satu, hanya ada satu jalan, yaitu di antara suami dan istri ini ditaruh tanda simbol, tapi ini suatu kuasa plus tambah. Coba tolong tambahnya di garis, dibundarin. Ya, ini yang bisa membuat nikah menjadi satu. Jadi nikah ini, saudaraku, disatukan oleh ini, oleh salib Tuhan, yang artinya salib Tuhan itu menunjuk, coba saya kasih, dalam dua garis ini ada hubungan yang harus diperhatikan di dalam nikah, sesuai dengan panah yang saya taruh di dalam ujung-ujung garis ini. Yang pertama tentunya hubungan dengan Tuhan. Sebelum menikah ini, hubungan dengan Tuhan harus diperhatikan. Dalam Bible Study, Esau yang hatinya penuh dengan iri hati, saudara-saudaraku, dia tidak memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Sebab dia tidak mendengar nasihat orang tuanya. Ibu dan ayahnya mengatakan, jangan ambil orang kafir ini, orang Kanaan ini menjadi istrimu. Tapi Esau malah mengambil bukan satu, dua orang Het menjadi istrinya. Bukan satu, tetapi dua sekaligus menjadi istrinya. Dan itu, saudara-saudaraku, menyakitkan hati ayah dan ibu. Menyakitkan, sangat menyakitkan hati ayah dan ibunya, saudara-saudaraku. Jadi hubungan dengan Tuhan rusak, sebab manusia menikah tidak lagi ingat Tuhan. Di dalam negeri kita ini, kita sebenarnya sangat mendapat pertolongan dari pemerintah, sebab aturan pernikahan dijadikan satu aturan untuk seluruh warga yang ada di Indonesia, yaitu nikah itu harus dibawa ke pimpinan agama. Ia yang mensahkan nikah. Kalau kita orang Kristen, bawa ke gereja kepada pendeta. Nikah itu dibawa kepada Tuhan. Memang garis itu yang harus ada. Kemudian, saudaraku, ada garis yang horizontal, itu saling mengasihi. Saling mengasihi. Kalau hubungan kedua mempelai, suami dan istri satu arah ke atas, satu Tuhannya, maka saudara-saudaraku, Tuhan yang satu itu akan mengaruniakan kepada suami, kepada istri. Kedua-dua mereka adalah kasih dari Allah. Kasih itu dicurahkan dari atas kepada suami, suami kepada istri dan anak-anak. Itulah ujung yang tanda garis melintang itu. Kasih kepada saudara berdua. Tuhan membuat suatu salib itu, sehingga kalau ada masalah apapun juga, penyelesaiannya tidak di luar sana. Kalau ada masalah di dalam nikah yang begitu hebat, dan banyak kali persoalan nikah ini sangat rahasia, tidak disebutkan, sehingga penyelesaiannya kepada si A, kepada si B, atau kepada suami atau kepada istri. Tetapi ada hal-hal yang sangat tersembunyi di dalam batin manusia yang tidak bisa diutarakan, dan hal-hal itulah yang bisa tumbuh, yang menghancurkan hubungan manusia, hubungan nikah manusia, sehingga masalah itu tidak selesai. Hanya salib Tuhan. Kalau segala masalah diarahkan, dibawa kepada salib Tuhan. Salib Tuhan inilah yang menjadi korban pendamai. Di atas kayu salib, Yesus mendamaikan kedua pihak. Saudara-saudaraku, dalam surat Efesus disebutkan, dia mendamaikan kedua pihak yang berseteru.
Dia menjadi korban di atas kayu salib supaya kedua belah pihak akan disatukan untuk kedua-duanya menjadi bahan, menjadi bangunan rumah Allah di mana roh Allah diam di dalamnya. Jadi jangan lepaskan hubungan dengan Tuhan. Ada kejadian-kejadian. Mau menikah tapi tidak datang kepada Tuhan. Dasarnya kasih sesama. Jadi tanpa garis vertikal, hanya saling mengasihi. Saudara lihat dalam tanda matematika ini. Kalau nikah tanpa Tuhan, saling memandang satu dengan yang lain, dan itu sudah terjadi di zaman dulu. Kejadian Fatsal yang ke-6, memandang siapa saja yang dikehendaki hatinya lalu dinikahi. Saudaraku, keadaan itu sama dengan tanpa Tuhan, dan hasilnya ini. Kalau nikah tanpa Tuhan itu, ini hasilnya kehancuran, berantakan. Sebab itu bawalah nikah kepada Tuhan. Saya selalu membicarakan ini, dan apa yang Tuhan lakukan dalam sidang jemaat ini, bahwa dulu ada nikah-nikah yang hanya dilaksanakan secara hukum. Secara hukum itu mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Itu garisnya vertikal. Di zaman dulu menikah cara hukum, BS, itu sah. Sampai sekarang juga sah. Tapi masih kurang. Sebab nikah itu belum dibawa kepada Tuhan. Nikah semacam ini perlu dibawa kepada Tuhan. Dulu saya pernah mendoakan dalam sidang jemaat ini, begitu banyak nikah yang sah. Zaman dulu hanya BS, tidak dibawa ke gereja, sebab waktu itu memang peraturannya berlaku demikian. Tapi setelah Tuhan menyatakan dalam firman-Nya dengan tentang damai ini, saudara-saudaraku, bahwa sangat berbahaya. Mungkin sekarang ini kita nyatu, tapi Tuhan katakan waktu aku datang nanti ada 2 orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ketinggalan. Mengapa bisa 2 orang di tempat tidur ini, saudara-saudaraku, membawa kita kepada pemikiran yang lebih kuat tentang suami istri. Bukannya mustahil ada 2 bersahabat tidur di satu tempat tidur, tetapi kalimat ini menekankan kita tentang suami istri di waktu Yesus datang. Suami istri belum pernah diikat menjadi satu. Hubungan mereka adalah hubungan manusia karena hukum, karena perasaan, karena sesama berkepentingan, menjadilah suami istri. Tetapi untuk dikatakan suami istri itu disatukan seperti kepala dan tubuh, itu belum pernah dialami oleh nikah itu. Belum pernah dialami oleh nikah itu. Hubungan antara suami dan istri itu sebagai kepala dan tubuh belum dialami, sebab memang belum pernah dibawa kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menghubungkan kepala dan tubuh. Manusia belum mampu. Saya kira teknologi ilmu kedokteran sekarang ini belum mampu menyambung kepala yang sudah dipotong dari tubuhnya. Kalau organ tubuh yang lain mungkin bisa, tetapi menyambung kepala dan tubuh, rasanya dokter manapun di dunia ini rasanya belum ada yang bisa menyambung kepala dan tubuh. Hanya Tuhan. Kalau nikah kita ingin disambung oleh Tuhan, kepala dan tubuh, maka tidak ada jalan lain. Datanglah kepada Kristus yang ada di atas kayu salib. Dia korban pendamaian. Ini yang perlu dipikirkan di hari-hari, supaya nikah manusia jangan berakhir
dengan kegagalan. Mungkin harta banyak, bisa. Malah ada harta apa gini, gono ke apa? Gono gini, masing-masing punya harta. Lebih nyata lagi bahwa nikah itu enggak satu. Hartanya saja sudah lain-lain. Itu berarti bahwa nikah itu tidak satu. Apapun alasannya, strategi apapun yang saudara pakai dengan gono gini, tetapi itu sudah membuktikan bahwa jangankan kepala dan tubuh, harta benda saudara aja tidak bisa disatukan. Nggak bisa. Jadi manusia benar-benar terancam dengan ini. Bukan damai itu diambil, tapi tidak pernah menerima damai. Sebahagian besar manusia di bumi ini tidak pernah menerima damai dari Tuhan. Sementara yang pernah menerima damai terancam dengan tampilnya kuda merah padat ini yang menjelajahi seluruh dunia ini akan mencabut damai itu, sehingga manusia ini akan tinggal masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Tapi siapa yang tekun sampai ke akhir, ialah akan diselamatkan. Siapa yang tahan, siapa yang bertekun sampai ke akhir, ialah yang akan diselamatkan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12, kita melihat ketekunan kita di bawah kaki salib, menjadi korban pendamaian ini. Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12, kita membaca Ibrani pasal yang ke-10, bukan 12. Ibrani pasal yang ke-10, kita membaca mulai ayat 19. Mari menjelang hari Tuhan ini, menjelang hari Tuhan dan menghadapi timbulnya ini, timbulnya datangnya kuda merah padam ini. Sudah, apa yang akan terjadi di dunia ini? Manusia nanti masing-masing hidup untuk dirinya sendiri. Mari, ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, tempat kudus ini sebetulnya tempat maha kudus. Kita diberi kesempatan untuk masuk ke dalam tempat maha kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Iya, jadi jalan untuk kita mendapat damai ini sudah terbuka. Sudah ada salib Tuhan di atas kayu salib. Disitulah tabir ini dirobekkan. Itulah jalan yang terbuka untuk masuk ke dalam ruangan suci. Ruangan maha suci yang disebutkan di sini. Ruangan maha suci itu suasana mempelai. Suasana yang hanya boleh antara suami dan istri. Hanya satu yang bisa mengontrol itu adalah imam besar, Yesus Kristus. Baca terus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ya, perhatikan ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ya, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ini kalau saudara mau digaris bawahi, ini untuk kita datang kepada Tuhan, datang di bawah kaki salib itu dengan iman yang teguh. Ini nomor 1. Ayat 22 ini dengan iman yang teguh. Terus, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Hati ini dibersihkan oleh Tuhan. Dengan iman yang teguh kita menghadap Tuhan yang sudah tersalib itu, dan darahnya menghapuskan segala noda, benih-benih peperangan yang ada di hati itu. Dia membersihkan hati nurani kita dari perkara yang jahat. Terus, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terus, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ini ayat 23 ini pengakuan tentang pengharapan. Ini di garis bawahi.
Ini suatu keteguhan kita tentang pengharapan. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Iya, setia kepada janji Allah. Ini pengharapan di garis bawah. Terus, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Iya, perkataan kasih ini di garis bawah. Jadi dari 3 ayat ini kita menemukan 3 perkara yang kekal. Iman, harap, dan kasih. Ayat 22 tentang iman. Ayat 23 tentang harap atau pengharapan. Ayat 24 tentang kasih. Ini benih yang kekal. Saudara catat 1 Korintus 13 ayat 13. Segala sesuatu akan lenyap, tinggallah iman, harap, dan kasih. 3 hal ini, tapi yang terbesar adalah kasih. Jadi semua ini nanti akan binasa. Saudaraku, iman tanpa satu iman, satu pengharapan dalam kasih ini, itu juga fana. Di dalam salib Kristus yang disebutkan dalam ayat 21, di dalam salib Kristus kita menemukan iman yang teguh, kita menemukan pengharapan, kita menemukan kasih. Itu harus ditaruh di tengah-tengah hubungan antara suami dan istri. Satu iman. Satu iman. Peraturan nikah kita sudah menyebutkan itu juga. Peraturan nikah di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 untuk seluruh warga di Indonesia ini menyebutkan ini. Tidak ada nikah campuran. Kamu pegang agama ini, kamu agama ini. 2 agama dalam satu hubungan nikah. Itu tidak diizinkan menurut undang-undang kita. Dan kita sangat tertolong dengan hal itu. Sekarang undang-undang itu sudah mulai desas-desus untuk banyak yang coba untuk jangan pakai itu. Bahkan orang Kristen juga kira-kiranya banyak juga yang bersuara untuk hal itu, sebab mau menikah dengan orang agama lain. Tidak satu iman. Padahal pemerintah kita memberikan undang-undang. Tuhan kita juga. Supaya di antara suami dan istri ini ada satu iman, ada satu pengharapan, ada satu kasih dari Allah. Kalau ini dipegang, ini berarti kita berada di dalam salib. Segala masalah, segala perbedaan-perbedaan itu akan disatukan oleh Tuhan. Perbedaan memang ada. Suami itu pria, istri itu wanita, sudah jelas berbeda. Tidak akan ada orang mengatakan pria dengan wanita itu sama, nggak ada. Pria ya pria, wanita itu wanita. Tapi kalau salib Tuhan, saudara-saudara, mengikat kedua manusia ini lewat salib Tuhan, kesatuan ini merupakan suatu nikah. Dan ini yang nanti akan berkembang menjadi satu kesatuan yang besar, yang tidak terhitung jumlahnya oleh manusia. Itulah yang disebutkan nanti mempelai wanita Kristus, yang akan ada hubungan dengan Kristus sebagai kepala. Jadi kita lihat menjelang akhir zaman ini. Nah, saudara lihat saudara, bagaimana damai ini sedang keluar dari manusia. Bagaimana damai ini sedang dicabut. Mari kita lihat ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Di sini proses damai itu hilang. Di sini proses damai itu sedang dicabut. Tinggal ledakannya merupakan peperangan itu nanti. Tetapi proses dari peperangan itu terjadi di sini. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi
marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, ini saudaraku, hubungan antara persekutuan anak-anak Tuhan itu tidak lagi lewat iman. Itu jauh, itu sudah jauh. Sekalipun mungkin tinggal bersama, tapi imannya lain. Tidak mungkin kita katakan satu. Mungkin tidur bersama, tetapi ini sudah saling menjauh. Tidak satu pengharapan. Yang satu mengharapkan Tuhan, yang satu mengharapkan orang lain. Arahnya sudah lain. Tidak satu. Proses untuk saling menjauh itu sudah terjadi. Jadi yang saya katakan menyatu ini, saudara-saudaraku, ini prosesnya penyatuan itu oleh salib Tuhan. Dan kalau kehidupan ini mulai menolak salib Tuhan, tidak lagi dalam iman, tidak lagi dalam pengharapan akan janji Allah, tidak lagi dalam kasih ilahi, maka keadaan itu mulai saling menjauh. Disinilah saudaraku proses peledakan meningkat untuk menjadi mulai dari pemberontakan sampai nanti pada peperangan yang besar. Dan ini tanpa disadari oleh manusia. Bahkan di sini ayat 26 kita lihat, ayat 26 ini lebih celakanya saudaraku, bahwa sebenarnya proses peledakan ini sengaja dibuat oleh manusia. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Jadi tidak satu dalam iman, tidak satu dalam pengharapan, tidak satu dalam kasih Tuhan. Ini disengaja oleh manusia membuat itu. Disengaja oleh manusia, sadar atau tidak sadar. Tapi ini sudah merupakan suatu kesengajaan yang berakibatkan sangat bahaya. Ayat 27, ini akibatnya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Iya. Jadi saudaraku, saling menjauh itu termasuk dosa yang disengaja. Jadi mulai dari ibadah bersama, saudara-saudaraku, mari kita perhatikan, jangan sengaja berbuat dosa. Dalam ayat 236, ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan. Iya, memerlukan ketekunan. Kamu memerlukan ketekunan, tekun dalam satu iman, tekun dalam pengharapan, tekun dalam kasih. Ini kita butuhkan. Ini kita butuhkan. Bukan berarti makanan itu kita tidak butuhkan, yang lain-lain kita tidak. Ini yang sangat kita butuhkan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, terus supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Iya, terima kasih. Kamu memperoleh apa yang Ia janjikan itu. Puji Tuhan. Jadi inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Waktu ini tinggal sedikit. Kita gunakan untuk tekun. Kalau kita menderita, waktunya hanya tinggal sedikit. Penderitaan itu tidak untuk selama-lamanya. Waktu untuk ketekunan ini, untuk berpengharapan pada janji Allah. Saudara-saudaraku, janji tentang damai itu yang Ia sudah berikan kepada kita dengan suatu jaminan, itulah salibnya. Saudara-saudaraku, membuat kita untuk bisa bertahan dalam ketekunan. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Iya, terus
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, jadi saat-saat ini riskan sekali saudaraku mengundurkan diri. Kalau di zaman perjanjian lama masih ada waktu sekian ribu tahun saudaraku, sampai dengan zaman kita untuk mendapat kesempatan memperbaiki kesalahan. Tetapi waktu kita sekarang ini saudaraku, kalau kita mengundurkan diri, saya ceritakan kepada kaum muda, kalau Petrus dia menyangkal Tuhan masih ada 2000 tahun untuk dia kesempatan untuk menyesal. Tapi kalau kita sekarang menyangkal Tuhan, Tuhan katakan ini adalah waktu yang terakhir. Dikhawatirkan kita tidak bisa lagi menggunakan waktu yang sedikit ini untuk menyesali dosa. Petrus masih ada 2000 tahun waktu, dan dia sudah menggunakan kesempatan untuk menyesal. Dia menangis karena dia menyangkal Tuhan. Tapi di saat akhir penyangkalan kepada Tuhan, saudara-saudaraku tidak punya waktu untuk memperbaiki kesalahan itu. Sebab itu jangan kita mempermainkan waktu yang sedikit ini. Sebab sedikit, bahkan hanya sedikit waktu lagi, Dia yang akan datang sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Dalam Wahyu pasal yang ke-10 diulangi lagi perkataannya. Tidak akan ditangguhkan lagi. Tidak ada perpanjangan waktu. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka ia tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang yang percaya dan beroleh hidup. Masukkan hidup kita di sini. Jangan satu kehidupan yang kalang kabut, sebab tanpa pegangan, sementara Tuhan menampilkan diri dengan kayu salibnya. Dan Rasul Paulus sebagai pembawa berita pendamaian, dia mengatakan, sementara orang lain, orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus. Perhatikan, ini Kristusnya kita, Kristus yang tersalib. Ini Kristusnya kita, Kristus yang mati sebagai anak domba Allah untuk menebus mempelainya. Itu Kristus kita. Sebab nanti akan datang Kristus yang lain, Kristus yang tidak membawa salib. Dia bisa membawa harta benda, dia bisa membawa apa saja, tetapi tanpa salib. Dan ini berbahaya. Gereja Tuhan sedang dirongrong oleh nabi-nabi palsu, oleh antikris yang memang sudah banyak beredar di dunia sekarang ini, dengan cara menyingkirkan salib dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan hidup tanpa salib Kristus untuk menjadi permainan bulan-bulanan dari setan. Sebab gereja tidak punya kemampuan apa-apa untuk melawan setan jika gereja itu tidak berlandaskan korban Kristus. Nikah yang melepaskan salib Tuhan akan menjadi nikah yang menjadi permainan setan, bulan-bulanan setan dan daging. Saudara-saudaraku, dan itu suatu penderitaan. Sebab itu mari saya anjurkan untuk kita sekalian, Kristus yang sudah tampil dengan korbannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan pendamaian. Terima itu. Dan saudaraku, makhluk yang kedua yang sempat berseru mari, itu adalah lembu, merupakan Kristus dalam korban pendamaiannya, menolong kita sekalian dalam meterai yang ketiga. Akibat dari peperangan, akibat dari peperangan, jelas kelaparan. Kuda hitam yang tampil dengan pengendara yang memegang neraca di tangannya, timbangan di tangannya, memegang timbangan di tangannya, dan timbangan yang sudah
Saudaraku, menunjukkan betapa dasarnya kehidupan manusia. Akan terjadi kelaparan. Jika Tuhan izinkan, saya akan jelaskan dalam Bible Study. Tapi pada pagi hari ini saya akan lanjutkan hubungan ini. Akibat damai tidak ada, kelaparan, haus dan lapar. Haus dan lapar, lapar dan dahaga akan firman Allah. Itu nomor satu. Lapar dan dahaga. Makanan secara jasmani pun. Saudara-saudara, sisa-sisa dari perang dunia yang kedua, mungkin masih ingat, saya waktu itu masih kecil sekali. Waktu perang dunia kedua, saya masih sekolah di SD, masih kecil, tapi sudah rasa beratnya penderitaan zaman itu. Negara Indonesia dijajah oleh penjajah Jepang. Saudara-saudaraku, dan kita sudah, kebanyakan saudara-saudara sudah tidak ingat itu. Sedikit waktu ada lagi kejadian di mana kita harus antri untuk dapatkan beras, harus bawa KTP. Saudara-saudara, bukan lagi di perang dunia kedua, tapi di masa Gestapo. Sesudah Gestapo sekitar tahun 65, 66, 67, gula ya susah, beras ya susah, pemuda-pemudi rasanya sudah hampir tidak ada yang, tapi orang tuamu masih. Di saat itu sulit, itu lapar cara jasmani. Harus antri untuk dapat beras. Harus antri untuk dapat beras, dan itu ditakar. Tidak, oh saya punya uang banyak boleh beli karung-karung, tidak boleh. Satu orang sekian. Waktu itu saya paling menderita. Saya paling menderita waktu itu. Saya baru dalam pelayanan memulai sidang jemaat yang baru. Beras ya susah dapatnya. Waktu ada beras saya tidak punya uang. Mau antre apa? Uang tidak ada. Waktu punya uang, berasnya sudah tidak dibagi lagi. Jadi waktu itu saya sangat menderita. Ada uang, tidak ada beras, ada beras, tidak ada uang. Jarang sekali ada uang, ada beras. Jarang sekali. Kalaupun itu ada sedikit. Jadi makan kami begitu menderita, sangat menderita. Dan saat itulah saya gunakan dalam kesempatan untuk berharap pada janji Tuhan. Dan Tuhan memelihara. Saudaraku, ini akan terjadi lagi. Akan terjadi lagi. Tapi yang lebih dasar. Yang lebih dasar. Seperti tadi saya katakan, di dalam hati yang tidak puas ini, saudara-saudaraku, sementara makanan rohani, kalau lapar makanan jasmani, saudara-saudaraku, mungkin semacam kita biasa makan nasi, tidak ada nasi, masih bisa makan ubi-ubian, masih bisa makan yang lain. Tapi kalau makanan rohani, saudara-saudaraku, ini kelaparan yang hebat. Di zaman Yusuf terjadi kelaparan hebat. Tidak ada gandum seluruh dunia sampai di negeri Kanaan. Saudara-saudaraku. Tetapi dalam Alkitab, kelaparan rohani itu masih merupakan kelaparan zaman Yusuf itu masih merupakan nubuat kelaparan rohani. Selama 7 tahun, 1 minggu nubuatan, selama 7 tahun nubuatan, saudara-saudara, yang akan terjadi lagi nanti. Saya tidak tahu kita ini sudah di tahun yang keberapa, dan almarhum Pendeta Injono juga merindukan untuk mengetahui pada waktu kita ini berada di mana. Saudaraku, 7 tahun masa kelaparan itu akan terjadi berada di masa kitab Wahyu.
Seluruh kitab Wahyu itu berada dalam masa kelaparan 7 tahun nubuat. 7 tahun nubuat ini kita tidak tahu mulai dari kapan itu. Ini yang kita berdoa, tanda-tandanya sudah dibukakan oleh Tuhan. Tanda-tanda tentang masa kelaparan itu sedang dibukakan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, tetapi kita sudah berada pada masa yang mana? Saudara-saudaraku, kita berdoa, saya harus dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sidang jemaat untuk tidak bicara seenaknya, tetapi supaya berbicara atas dasar yang benar. Kita tanda-tanda sudah kelihatan, tetapi entah kita tahun keberapa atau mungkin belum masuk atau sudah sangat kritis sekali, saudara-saudaraku. Tetapi tanda-tanda dalam penguraian kitab Wahyu kita bisa melihat sudah sangat jelas. Kitab Wahyu itu 7 tahun masa kelaparan. Waktu saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, sudah terjadi 2 tahun masa kelaparan, tetapi masih ditandai dengan masih ada gandum di negeri Mesir yang berkelimpahan. Negeri Mesir itu bangsa kafir. Masih ada pembukaan firman di tengah-tengah bangsa kafir yang sangat berkelimpahan. Masih ada 5 tahun di mana orang tidak bisa menabur, tidak bisa menuai, tidak ada penaburan, tidak ada menuai. Kita lihat gejala-gejala sekarang. Saya tidak campur politik, tidak. Kalau saya bicara ini lepas dari politik. Saya bicara fakta. Saya bicara tentang fakta. Saudara lihat apa yang sedang digejolakkan sekarang ini. Rumah-rumah ibadah menjadi sasaran ketidakpuasan. Sasaran ketidakpuasan. Orang tidak puas lain soal gereja atau rumah ibadah jadi sasaran. Jadi sasaran. Dihancurkan, dibakar. Saudara-saudaraku, bagi kita bukan waktunya untuk menuduh si A, si B. Itu sudah ada orang-orang yang mengurus itu. Percayakan kepada pemerintah, kepada pihak keamanan. Mereka punya urusan itu. Urusan kita sekarang adalah melihat kalau ini tanda-tanda terjadi, itu sama dengan ladang-ladang rohani, gandum-gandum sedang dirusak. Jangan saudara pikir saudara masih bisa berbakti semacam ini, saudara-saudara. Menghadapi masa ini sehingga lengah. Ini hari mau masuk, oh tidak masuk bisa, masih ada sore hari. Siapa bilang sore hari ada kesempatan? Apalagi besok, apalagi tahun depan. Siapa yang bisa menjamin bahwa saudara masih bisa berkumpul semacam ini di hari-hari yang akan datang? Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin. Saudara pergi saja kepada siapapun yang bertanggung jawab. Dia tidak mampu memberikan jaminan kepada saudara. Oleh sebab itu dengan waktu yang sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, kamu membutuhkan, memerlukan ketekunan. Kalau ketekunan ini sudah tidak dipakai, saudara-saudaraku, menghadapi tampilnya kuda hitam ini yang menimbulkan kelaparan rohani, manusia akan beredar-edar. Nabi Amos sudah menubuatkan, beredar-edar untuk mencari firman, tapi firman tidak ada. Manusia lapar dan haus bukan karena air, bukan karena roti, tapi untuk mendengar firman Allah. Ini yang sedang menjadi sasaran dari kuasa kegelapan untuk menghambat. Untuk mendirikan gereja tidak segampang dulu sebagai hari-hari ini. Tidak segampang dulu. Apa yang kita bisa harapkan? Kalau sekarang kesempatan kita tidak gunakan, dikhawatirkan di hari-hari mendatang kita akan menjadi sama dengan orang-orang yang tidak didamaikan dengan Tuhan. Kita sudah didamaikan oleh Tuhan untuk mendapat jaminan anggur dan minyak jangan dihancurkan. Sementara banyak yang akan mengalami kehancuran, sudah.
karena kelaparan rohani. Karena lapar dan haus ini, itu bicara tentang tidak puasnya manusia. Apa yang menggelora di negara kita, di negara lain adalah ketidakpuasan manusia hari-hari ini. Karena manusia tidak puas, karena manusia ada iri hati, karena manusia itu ada dendam. Ini yang membuat gejolak yang akan menghancurkan ladang-ladang anggurnya Tuhan di hari-hari ini, di mana tidak ada penaburan, tidak ada penuaian. Sangat disayangkan kalau hari ini kita lengah terhadap rohani, saudara-saudaraku. Sebab memang itu akan terjadi dalam kitab Amos pasal yang ke-8, yang didahulukan perkara dunia. Perkara rohani ini dikecilkan, yang perkara dunia itu yang lebih besar, yang rohani itu dikecilkan, tanpa sadar bahwa persiapan jaminan rohani saudara semakin menipis, sementara kesempatan sebenarnya masih ada. Di saat saudara membutuhkan, saudara tidak kesempatan mendapatkan lagi. Persiapan yang saudara miliki sudah habis, tidak ada lagi. Di saat itu orang teruna, gambar kuat-kuatnya manusia, anak-anak gadis, puncak kekuatannya manusia, itu akan jatuh dan tidak bangun-bangun lagi. Tidak ada yang dapat membangunkan, tidak ada yang dapat membangkitkan. Sebabnya hari-hari ini sudah kesempatan kita beribadah, sungguh-sungguhkan. Saya ingin menerangkan ini. Apa itu anggur? Coba kita baca kembali supaya saudara lihat apa itu anggur. Wahyu pasal yang ke-6 tadi, Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 bagian yang terakhir. Ayat yang ke-6, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur. Mari, saya mau tunjukkan ini. Ini dua hal disebutkan, minyak dan anggur. Saudara catat saja ayat-ayat ini, saudaraku, dalam kesempatan kebaktian umum ini kita tidak bisa membaca, mungkin dalam Bible Study nanti kita akan baca. Dalam kebaktian umum ini saya cerita saja. Kalau bicara tentang minyak di dalam Alkitab, tidak dibicarakan terutama minyak goreng, bukan itu, tapi minyak untuk lampu, minyak untuk pelita, kehidupan orang yang bersinar, bercahaya. Diceritakan tentang 10 anak darah, diceritakan tentang 10 anak darah, 5 yang pandai, 5 yang bodoh, semuanya mengantuk dan tertidur. Ini keadaan anak-anak Tuhan akhir zaman, lengah, ngantuk dan tertidur. Hanya ada beda, yang pandai mempunyai minyak persediaan, yang bodoh hanya minyak dalam pelita. Saudara, saya kembalikan kepada ketekunan tadi. Saya kembalikan dalam ketekunan. Kita tekun dalam sedikit waktu dalam iman yang teguh kepada Kristus, nomor 1. Teguh dalam pengharapan, tekun dalam kasih Allah. Saudaraku, yang hanya memiliki minyak dalam pelita adalah ada iman. Kalau ditanya Kristen, ya Kristen, percaya ada iman. Kedua, suci, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, suci. Yang ketiga, ada kasih, ada. Untuk hidup sekarang itu cukup. Untuk hidup sekarang, percaya, harap, dan kasih itu cukup. Untuk kehidupan kita jasmani, untuk kehidupan rohani kita pun cukup. Tetapi untuk menghadapi masa kegelapan yang semakin pekat ini, saudara-saudaraku, tidak hanya percaya, harap, dan kasih,
harus ada persiapannya. Apa itu persiapannya? Perhatikan. Iman harus sudah disertai dengan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan, di saatnya nanti, di saat kegelapan yang hebat itu, tidak mampu menyangkal Tuhan. Petrus nyangkal Tuhan, Yohanes nyangkal tinggalkan Tuhan, murid-murid yang lain semua lari tinggalkan Tuhan. Hanya iman tanpa perbuatan. Perbuatan ini, saudara-saudara, merupakan minyak persediaan. Di saat itu, saudara-saudaraku, perbuatan ini akan menjadi saksi yang mengalahkan setan. Saudara-saudaraku, perbuatan iman kita yang akan menjadi saksi melawan setan. Sebab itu, saudara-saudaraku, iman itu sudah harus disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Itu pandai. Itu orang pandai. Itu termasuk anak dara yang pandai. Kesucian, ya, kesucian harus sudah disertai dengan pengharapan. Jangan hanya kesucian tanpa pengharapan. Kesucian kita bukan hanya sekedar untuk Tuhan memelihara hidup kita. Memang kalau kita suci, Tuhan pelihara kita. Tapi kesucian itu harus punya pengharapan, bukan pada diri kita. Tapi kalau Tuhan memelihara kita, kalau Tuhan melindungi kita, itu artinya kesucian itu harus dikaitkan dengan hanya Tuhan yang kita harapkan. Kita gantungkan pengharapan kita. Jangan berharap pada harta bendamu, pada kekuatanmu, pada kedudukan, pangkat dan sebagainya. Bahkan kita berada di tengah-tengah bangsa kita. Kita bukan seorang asing, bukan seorang perantau di negeri orang. Kita hidup di negeri kita sendiri. Jangan mengharapkan itu. Harapkan kepada Tuhan. Kesucian harus ada kaitan dengan pengharapan teguh kepada Tuhan. Itu iman dan perbuatan. Itu pengharapan yang dasarnya dari kesucian hidup. Ketiga, kasih. Kasih tingkatkan pada kesempurnaan. Memang perbuatan kita masih banyak kurangnya. Kasih kita belum sempurna. Tapi mari kita di dalam ketekunan ini, kasih kita kepada Tuhan semakin meningkat menjadi sempurna. Di saat itu kita benar-benar terpelihara. Minyak kehidupan kita sudah merupakan minyak yang tidak boleh dirusakkan. Kasih dan perbuatan, kasih dan kesempurnaan, saudara-saudaraku, yang membawa kita kepada kesempurnaan, kesucian dengan pengharapan, iman dan perbuatan. Itu kehidupan minyak yang tidak akan dirusakkan. Anggur, maafkan, saya mau jelaskan lagi. Untuk sampai kepada iman dan perbuatan, kesucian dan pengharapan, kasih dan kesempurnaan, jalannya satu. Seperti Yesus di Taman Getsemani meningkat ke kayu salib, suatu proses pemerasan. Saudara-saudaraku, akan segala suara daging masuk dalam proses perobekan daging. Itu prosesnya, itu proses dari minyak. Daging ini diperas dan minyak ini yang terpelihara. Memang saudara-saudaraku, perkara yang daging ini nanti akan ditinggalkan, tapi kita sudah berada dalam iman, dalam kehidupan rohani yang kuat bagaikan minyak. Kemudian anggur. Anggur ini bicara tentang darah Yesus. Ini anggur, ini darah Yesus. Anggur ini darah Yesus. Tapi anggur juga bicara tentang kesukaan.
Sehingga kalau kita melihat arti dari anggur ini adalah kesukaan dalam salibnya Tuhan. Dan ini daging tidak bisa mengerti. Tidak ada daging yang bisa mengerti tentang anggur ini. Sebab anggur itu darah. Darah itu bicara tentang penyiksaan, tentang kematian, itu darah Yesus. Tapi kalau kita bicara anggur sebagai minuman, itu kesukaan dalam salibnya Tuhan. Bagaimana orang lapar berbahagia, bagaimana orang miskin berbahagia, bagaimana orang yang menderita karena Tuhan dikatakan bahagia. Salah satu ayat-ayat itu saudara baca dalam Matius pasal 5, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saudara akan lihat di situ, itu bahagia dari salibnya Tuhan. Daging tidak bisa mengerti itu. Siapa yang bisa mengerti? Dengarkan. Siapa yang bisa mengerti? Ini disebutkan anggur. Kalau kita bicara tentang anggur, kita ingat cerita tentang perjamuan kawin di negeri Kana. Air dirubah menjadi anggur. Air dirubah menjadi anggur. Ini suatu proses. Ini suatu kehidupan yang akan dilindungi nanti, saudara. Bagaikan anggur. Air dirubah menjadi anggur. Air bicara tentang kehidupan kita manusia ini. Bahkan dalam sebuah ayat dalam perjanjian lama disebutkan orang fasik itu, orang jahat itu bagaikan air yang keruh. Bagaikan air yang keruh. Itu dalam perjanjian lama disebutkan bahwa manusia ini bagaikan air yang keruh, dan kalau ia bergelora, ia akan menimbulkan kekeruan dan sampah-sampah. Segala kotor-kotor akan timbul kalau air yang keruh ini bergelora. Saudara-saudaraku, bangsa manusia yang fasik, yang jahat, yang tidak memperhatikan Tuhan. Tapi kalau air ini sempat dicedok, air ini sempat dipisahkan dari kumpulan air yang banyak, ditaruh di dalam gentong sampai 6 gentong di sekitar perjamuan malam pesta kawin. Kalau air itu mendapat kesempatan berada di dalam buli-buli tanah itu, saudara-saudaraku, air inilah yang mendapat kesempatan untuk diobahkan oleh kuasa firman Tuhan, yang kemudian akan berubah menjadi anggur. Saya singkatkan langsung. Apa anggur ini? Kehidupan manusia yang tadinya jahat, kehidupan manusia yang tadinya tidak ada arti apa-apa. Sebab manusia itu manusia jahat. Tetapi oleh kuasa firman, manusia jahat ini sempat mendengarkan panggilan Tuhan, kuasa Allah yang memisahkan dia dari pergaulan hidupnya yang jahat itu, dari masyarakatnya yang jahat itu, dibina oleh Tuhan dalam suatu pembinaan firman untuk dirubah menjadi manusia-manusia baru. Ini anggur oleh kuasa firman. Dan itu bisa disaksikan bagaimana orang ini tadinya sangat kotor. Mungkin dia pembunuh, mungkin dia penjina, mungkin dia apa saja. Rasul Paulus dia mengaku, dari antara manusia aku yang paling berdosa, aku yang kejam, aku yang pembunuh, aku yang apa saja. Dia sebutkan dosa-dosanya dalam 1 Timotius pasal 1. Dia sebutkan dosa-dosanya begitu banyak, saudara-saudaraku, dan begitu kotor. Tapi kalau Tuhan memanggil Paulus, dan Rasul Paulus katakan, bukan hanya aku, tapi masih banyak orang-orang kemudian dari aku yang akan dipanggil masuk dalam kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku, dirubah oleh Tuhan menjadi manusia kepunyaan Allah. Kamu yang dahulu tidak dikasihi, sekarang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang akan yang akan dipelihara oleh Tuhan. Bagaikan anggur, manusia yang mengalami keubahan,
manusia mengalami keubahan. Berubahlah. Kalau kita mendengar firman Allah untuk merubah kehidupan kita dari tidak baik menjadi baik. Kalau kita mau terpelihara nanti, saudara, jangan pikir, oh kalau nanti kelaparan, sekarang saya bangun gudang aja. Saya bangun gudang aja. Nanti di gudang-gudang itu akan saya isi bahan makanan. Jika umpamanya 2 atau 1 tahun nanti ini ada peperangan, saya punya gudang. Dari gudang itu saya bisa makan, saya bisa jual dan dapatkan untung banyak. Dengarkan, saudara bisa berbuat begitu? Bisa berbuat begitu, bisa mengumpulkan makanan, tapi tidak bisa memelihara saudara. Sebab apapun yang diperbuat oleh manusia sekarang sudah dalam pengamatan, pengaruh kuasa kegelapan antikris. Perbuatan manusia, kegiatan ekonomi manusia sudah dalam pengaruh kuasa antikris. Rahasia apa yang tersembunyi sekarang ini? Coba, rahasia apa yang tersembunyi? Begitu deteksi sekarang begitu hebat dan canggih untuk segera menyebarkan. Apa yang saudara taruh di mana itu semua diketahui oleh alat-alat canggih dari antikris nanti. Sehingga saatnya ekonomi itu dalam tangan dia. Jadi saudara mengumpulkan untuk antikris. Saya tidak bicara saudara supaya sesudah kebaktian ini saudara pulang bongkar gudang bawah di jalan Johor semua. Wah, jangan. Saya tidak maksud bicara begitu. Uang-uang saudara keluarkan dari bank, taruh di jalan Johor, saya malah ketakutan nanti. Jangan, saya tidak bicara soal itu. Tapi saya peringatkan ini, bahwa kalau sekarang ini kita lengah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab saya masih akan bicara sedikit tentang pekerjaan Tuhan ini. Bagaimana Tuhan memberikan kita kesempatan menjadi anggur satu kehidupan yang diubah oleh Tuhan. Sampai ke dalam sini satu keubahan secara total, bukan cuma bentuk kita, tetapi sampai zat ilahi saat kita. Dari jasmani, dari nafsani diubah oleh Tuhan menjadi rohani. Sampai dengan kehidupan kita, bentuk kita tanpa cacat dan celah. Kita akan dirubah oleh Tuhan menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya sungguh tidak bisa membayangkan bagaimana indahnya hidup yang diubah, dibentuk oleh Tuhan ini. Bagaimana indahnya. Nggak usah ngerubah-rubah sendirilah sekarang ini. Yang sudah terlanjur gemuk ya biar aja gemuk. Yang kurus biar aja kurus. Jangan kurus mau gemuk, yang gemuk mau kurus. Kita sedang dirubah oleh Tuhan untuk menjadi lebih indah. Kita pikir kalau nanti saya kurus jadi indah. Belum tentu. Kurus sakit-sakitan ya kasihan. Gemuk sakit-sakitan juga kasihan. Lebih baik ya sehat apa adanya oleh kemurahan Tuhan, ya. Enggak usah minder. Minder sama dengan sombong. Sama. Minder sama dengan sombong. Tampillah sebagaimana Tuhan berkati. Kita akan dirubah oleh Tuhan. Sudah percaya? Saya tadi katakan perubahan secara total, bukan cuma bentuk. Bukan cuma bentuk, tetapi sampai pada zat ilahi kita ini, saudaraku. Tidak lagi kita terdiri dari darah dan daging, dari lebu tanah, tapi kita dibangun oleh Tuhan seperti zat ilahi yang ada pada dia. Dari kasihnya, saudara-saudaraku, dari rohnya dan dari firman-Nya. Ini yang merubah kita. Ini anggur. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu perhatikan saudara-saudaraku. Perhatikan, jaga makan dan minum. Oh, tadi bebas makan minum. Ompong bilang biar aja gemuk. Bukan saya suruh saudara makan minum bebas-bebas. Saudara perhatikan di sana ada tanda larangan. Makan minum melompat ke kawin-mawin, celaka. Jadi salibnya Tuhan begitu sempurna dalam memelihara kita. Begitu sempurna, saudara-saudaraku.
begitu sempurna. Kalau lapar makan, jangan wah supaya salib Tuhan, lapar biar lapar. Bukan salib itu. Lapar itu suatu bel alarm dari Tuhan. Kalau lapar harus makan. Ya, itu alarm Tuhan taruh dalam manusia itu. Ada alarm. Kalau lapar supaya makan. Coba manusia tidak rasa lapar. Lupa makan, manusia sudah sakit, tidak rasa sakit. Dan akhirnya sudah mati, tidak tahu dia sudah mati. Jadi ada alarm. Kalau makan Tuhan kasih alarm juga, alarmnya kenyang. Kalau sudah kenyang berarti stop makan, jangan sudah kenyang masih tambah lagi. Nah, itulah darah tinggi itu. Kolesterol dan segala macam. Sebab tidak perhatikan alarm. Nggak ada alarmnya. Kalau rusak alarm ini, waduh susah. Jaga pelihara itu bagi manusia itu ada alarm. Saya kira dokter-dokter mungkin dapat menemukan itu di mana ditaruh oleh Tuhan alarm itu. Kalau capek tidur, itu alarm, semua alarm itu. Kalau kita gunakan, saudara-saudaraku, kita dipelihara oleh Tuhan kepada satu kehidupan. Manusia ini banyak melanggar itu. Sudah waktunya bangun masih tidur. Sudah waktunya tidur masih bangun. Tidak gunakan komando. Ini kacaunya dunia ini nanti. Mulai kacaunya setiap orang menjadi kacaunya dunia. Peperangan damai nggak ada, ya. Sebab ini tadi manusia tidak ikut komando dari Tuhan. Komando dari Tuhan diabaikan. Tidak berpegang pada janji Allah. Tekunlah pada janji Allah. Sebab itu saudaraku, biar kita mau sungguh-sungguh. Saat ini saat untuk kita bekerja. Saya singkatkan sedikit lagi, saudaraku, masih ada waktu sedikit. Secupak gandum harganya sedinar. 3 cupak jelai sedinar harganya. Jadi dengan lain perkataan, setiap anak Tuhan mesti punya uang sedikitnya 1 dinar. Setiap anak Tuhan mesti punya uang 1 dinar. Saudara catat saja, mungkin saya jelaskan kemudian. Injil Matius pasal 20, orang Israel ditentukan upahnya. Untuk seorang Israel bekerja 1 hari, upahnya 1 dinar. Kalau tidak kerja, nggak dapat 1 dinar. Setiap yang bekerja itu upahnya 1 dinar. Ya. Jadi saya singkat saja, 1 dinar ini upah sehari. Upah bekerja 1 hari. Sedikitnya kita harus memiliki itu, saudaraku. Untuk menghadapi masa kelaparan itu bukan nanti bekerja, sekarang bekerja. Untuk menghadapi masa kelaparan, sekarang kita bekerja. Bekerja apa? Bekerja di ladang anggurnya Tuhan. Mari bekerja di ladangku. Mari bekerja di ladangku. Di ladang anggur. Kita mendapat upah. Berapa upahnya? Berapa upahnya? 1 dinar. Senilai harga jaminan di masa kelaparan. 1 dinar ini adalah jaminan di masa kelaparan. Disebutkan Wahyu pasal 6 ini ayat 6. 1 dinar itu untuk jaminan. Kalau kita sekarang acuh tak acuh dalam pelayanan, saudaraku, ditakutkan nanti saudara tidak punya uang 1 dinar. Dan di saat sana benar-benar menderita. Sekarang kita menderita di dalam ladang Allah. Tapi kita punya 1 dinar. Di masa menghadapi masa kelaparan, kita memiliki ini. Ada 3 dasar. Ada 3 dasarnya memiliki 1 dinar ini. Perhatikan. Ada 3 dasarnya. Saya sebut saja ini. Saudara catat saja Matius pasal 20. Di situ ada ayatnya. Dasarnya ini, saudara perhatikan. Untuk mendapat 1 dinar ini, seorang tuan, dia keluar pagi-pagi hari. Dia pagi-pagi hari sudah keluar. Tidak disebutkan jam berapa. Tidak disebutkan jam berapa. Tapi kalau kita katakan pagi-pagi hari lah, saya katakan jam 6 lah. Jam 6 pagi.
Jam 6 pagi dia keluar, mencari pegawai, mencari pekerja, menemukan, lalu berjanji, apa kau mau kerja di ladangku hari ini dan kuberi upah 1 dinar 1 hari? Kata orang upahan ini, oke, aku mau. Lalu ia bekerja. Jadi dasarnya menerima 1 dinar ini adalah janji. Ini dasar. Karena janji, Tuhan tidak akan melewati janjinya. Dia akan tepati janjinya. 1 dinar karena janji. Bekerja karena upah. Saya singkatkan begitu aja. Jadi orang ini bekerja dasarnya upah. Dan Tuhan tidak ragu-ragu untuk memberi upah kepada orang. Dia kasih upahnya. Saya punya kesaksian bahwa Allah ini tidak menipu manusia. Dulu saya salah mengucapkan. Kami kerja di ladang Allah tanpa gaji. Saya kemudian menjadi sangat takut dan sudah sekian kali saya tarik perkataan ini dari hadapan Tuhan dan dari hadapan sidang jemaat. Bahwa hamba Tuhan itu setiap orang bekerja di ladang Allah itu diupah oleh Tuhan. Tidak makan aja dia sudah sejahtera. Itu upah yang luar biasa itu. Tidak dikasih makan aja dia sudah luar biasa, puji Tuhan. Karena saya masih bisa melayani Tuhan. Apalagi kalau dapat makanan. Sudah luar biasa bahagianya orang di ladang Allah. Sementara dia miskin, dia katakan puji Tuhan, oleh karena saya melayani Tuhan, sekalipun dalam kemiskinan saya tetap bisa melayani Tuhan. Itu sudah upah yang luar biasa. Apalagi kalau diberi oleh Tuhan mendapat kesempatan untuk memiliki ini dan itu. Dan bukannya mustahil, tapi dasarnya upah. Satu waktu, saudaraku, dengan upah ini terjadi hal yang sangat mengerikan, bahwa orang ini menjadi iri hati terhadap orang yang lain. Dan kemudian dia suruh, terima upahmu ini 1 dinar dan pergi. Hilanglah orang ini. Kalau kita bekerja cara upahan begitu, saudara-saudaraku, hari ini kita di ladang Allah, besok kita disingkirkan oleh Tuhan. Ini tersingkir oleh karena di dalam hati kita ini tadi ada rasa tidak puas. Kalau kita bekerja dasar upah, kita ada ketidakpuasan di dalam hati. Iri terhadap orang lain. Orang ini baru masuk jam 5 sore diberikan 1 dinar, aku 1 dinar. Sama dengan aku sudah kena panas, aku dipanas, di hujan, di mana menderita. Memang sepanjang hari seharusnya dia berbahagia bahwa dia mendapat pengalaman lebih daripada orang yang 1 dinar memasukkannya kerja 1 jam. Tetapi karena itu tadi, dasar kerjanya hanya karena upah, dia terima upahmu dan pergi. Itu berarti dia tidak berada di hadapan Tuhan. Yang kedua, kelompok yang kedua, orang yang masuk jam 9, ini jam 9, jam 12, jam 3 sore. Jam 9, jam 12, jam 3 sore. Dalam Injil Markus pasal 14. Injil Markus pasal 14. Jam-jam ini adalah jam di mana Yesus berada di atas kayu salib. Yesus disalibkan mulai jam 9 pagi. Jam 12 siang dia berteriak. Jam 12 sampai jam 3 sore terjadi kegelapan. Jam 3 sore dia katakan, Tuhan, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. 3 jam ini disebutkan. 3 jam 9, jam 12, jam 3. Yesus di atas kayu salib. Di saat panas teriknya matahari. Yesus menderita. Tapi di saat itu terjadi panggilan untuk orang-orang bekerja. Bekerja dengan dasar apa? Dengan dasar salib Tuhan. Di dalam 3 kali panggilan ini, jam 9 Tuhan itu keluar, jam 12 Tuhan itu keluar, jam 3 Tuhan itu lagi keluar. Ini tidak dibicarakan soal upah. Tidak ada bicara soal upah. Saudara-saudaraku, dasarnya hanya, kenapa kamu menganggur? Kenapa kamu tidak bekerja? Sebab tidak ada pekerjaan, tidak ada orang mengupah kami. Memang masa pengangguran nanti akan luar biasa menjelang hari kelaparan.
Masa pengangguran akan luar biasa. Mengapa di saat itu kamu tidak bekerja? Oh, memang pekerjaan di dunia nggak ada. Mengapa kamu tidak pergi di ladang? Pergi di ladangku, dan apa yang patut kuberikan kepadamu. Dan orang ini tidak nuntut harus gaji berapa, enggak. Tidak ada cerita itu. Dasar salib Tuhan. Apa yang kita baca pada salib Tuhan? Kasih karunia. Salib Tuhan itu kasih karunia. Kalau kita bekerja pada dasar kasih karunia ini, sudah itu kuat. Dasar kasih karunia itu lebih dari upah. Lebih dari upah. Lebih dari upah. Saya mengerti sekali ini, saudaraku. Di suatu waktu saya menghadapi ini, saya sudah melayani Tuhan dengan kasih karunia Allah itu dipelihara oleh Tuhan. Tapi satu waktu saya ditawarin, digoda, ditawarin dengan upah sekian. Waktu saya mendengar itu, suara Allah jelas di hati saya. Kamu sudah dipelihara oleh Tuhan dengan kasih karunia sekian tahun. Masa itu harus diganti dengan upah sekian? Di saat itu saya sangat mengerti apa artinya bekerja dengan dasar salib ini. Saya menjadi sangat mengerti. Dan saya melihat bagaimana hebatnya kalau kita bekerja dengan dasar dari korban Kristus. Dari salib ini kita benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Saya berbicara ini, saudara-saudaraku, tidak untuk menjerumuskan seseorang, tetapi benar-benar pengalaman yang saya alami, saudara-saudaraku, bahwa bekerja dengan dasar ini begitu kuat dan kita mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam kita. Waktu itu saya menangis di hadapan Tuhan, saya minta ampun, dan kepada orang yang menawarkan itu saya mohon maaf. Saya tidak mencari makan, tapi saya mencari jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi Tuhan. Kalau soal makanan saya sudah hidup, saya sudah dipelihara oleh Tuhan, tapi masih jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Yang lebih celaka lagi, yang sudah ada di dalam gereja belum terselamatkan. Ini yang merupakan beban. Ini, jadi yang kedua ini saudaraku, bekerja dengan dasar kasih Tuhan. Bekerja dengan kasih Tuhan. Yang pertama dengan janji upah. Ini dasarnya kerja. Banyak, ini kerja dasar upah ini banyak. Dan memang tidak suatu kesalahan. Memang Tuhan buka, ayo mau upah boleh. Kalau mau upah boleh. Tidak dilarang oleh Tuhan, mau upah boleh. Tetapi resikonya itu. Kedua, dengan salib boleh. Sekarang yang ketiga, sudah jam 5 sore. Tuhan itu keluar dan masih menemukan orang yang tidak bekerja. Mengapa kamu sehari-harian nganggur saja, tidak bekerja? Oh, sama jawabannya, karena tidak ada yang memberikan kami pekerjaan. Kalau demikian, pergi juga kamu ke ladang itu. Tidak ada janji upah. Saudaraku, tidak ada lagi pekerjaan. Tidak ada lagi pekerjaan. Saya kira jam 4 sore itu hanya jam orang kembali siapkan perkakas-perkakas, minum teh sore, minum kopi, makan kue, dan kemudian pulang. Itulah jam 4. Di perusahaan-perusahaan sekarang bagaimana jam 4 sore? Di proyek-proyek bagaimana jam 4 sore? Di kita di sana saya lihat pekerja-pekerja jam 4 sore itu sudah ngeringkas-ringkas, pulang jam 4 sore itu. Sudah ada pekerjaan. Jam 5. Ini bukan jam 4, jam 5. Sudah jam 5 sore, hanya tinggal 1 jam. Sebetulnya kita masuk itu bukan masuk kerja. Masuk minum kopi, makan kue untuk pulang. Terima upah. Itulah jamnya kita sekarang. Ini bukan kasih lagi. Lebih dari kasih. Namanya kemurahan. Jadi 3 dasar ini. 3 dasar kita bekerja untuk dapatkan 1 dinar. Yang dengan dasar upah memang dia terima 1 dinar, tetapi tidak bisa digunakan di masa kelaparan. Sebab dia diusir oleh Tuhan. Oleh Tuhan itu. Yang 2 ini. Dengan dasar kemurahan.
dan dasar kasih dari Allah. Upahnya malah lebih dari 1 dinar. Dibela oleh Tuhan. Sebab itu jangan karena 1 dinar upah kita terlepas dari ladang Allah. Lebih baik dengan kasih dan kemurahan kita ditetapkan oleh Tuhan. Masuklah, hei hamba yang baik dan yang setia. Dengan perkara yang kecil engkau sudah setia, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Jadi hari-hari ini kita bekerja, saudaraku. Hanya dasar apa kita bekerja? Dasar apa kita bekerja? Soal jaminan itu dalam tangan Tuhan. Siswa-siswi, perhatikan saudara bekerja dasar apa? Hanya karena tidak dapat pekerjaan di dunia, lalu masuk di ladang Allah, robah. Kalau toh itu tadinya demikian, memang demikian. Sekarang setelah menemukan kasih Tuhan, menemukan kemurahan Tuhan, berubah arah itu. Kalau hanya untuk hidup, makan dan minum, saudara-saudaraku, bagi Tuhan bukan suatu masalah. Sebab Tuhan mampu menghidupkan kita tanpa roti. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita bekerja hanya untuk cari roti, betapa bodohnya kita. Para siswa-siswi, saya ingatkan itu. Kalau saudara bekerja di ladang Allah ini hanya untuk mencari makan roti dan minum, terlalu keliru, saudara. Datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kalau Tuhan berbicara di dalam hatimu, tundukkan kepala dan dengarkan dengan baik. Apa yang Tuhan bicarakan di hatimu. Kalau harus berubah, berubahlah. Haleluya. Jangan salah dalam bekerja. Tuhan tidak pernah menipu kita, tidak pernah. Tuhan pegang teguh janjinya, yaitu memelihara kita. Upah sehari cukup memelihara kita untuk selama-lamanya. Upah sehari cukup memelihara kita untuk selama-lamanya. Tidak ada perusahaan di dunia mampu begitu. Mungkin sekarang kita upah sebulan kita tidak cukup untuk setengah bulan. Jangan bicarakan untuk tahun depan. Tundukkan kepala. Haleluya. Kalau saudara ingin menyembah Allah, angkat tanganmu, sembahlah Tuhan. Tuhan kebun anggur. Saya mohon kita masing-masing menghargai satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya. Kalau saudara mau menyembah Allah, sembahlah Allah dengan roh dan dengan kebenaran. Saudara bebas untuk menyembah Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Apa-apa yang saudara kerjakan, dasarnya apa atau tanpa dasar, perbaiki dasarmu hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Turunkan tangan. Haleluya. Turunkan tangan. Sekarang Tuhan, kami datang kepadamu. Sekian lama Engkau sudah bekerja di dalam kami. Kami tidak mengerti apa yang Engkau lakukan. Pada pagi hari ini Engkau berbicara dalam kami masing-masing. Engkau berbicara secara langsung pada setiap pribadi kami Tuhan. Ajarkan kami melakukan kehendak-Mu, untuk terpelihara di dalam Dikau, baik masa di mana kekacauan terjadi, sampai pun akibat-akibat kekacauan. Lindungilah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Berbicaralah dalam hati kami masing-masing. Jelaskan apa yang menjadi maksud-Mu dalam setiap hati kami Tuhan, untuk kami lakukan. Dan biarlah Roh-Mu yang suci memberikan kami kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya.